Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Auliari Ayanti, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai peran hukum dalam masyarakat. Nah, hukum mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat dan di dalam masyarakat yang biasa kita jumpai. Berbagai institusi sangat diperlukan nih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi hukum yaitu sebagai media yang mengatur interaksi sosial. Lalu dalam pengaturan tersebut terdapat tunjuk mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Lalu apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu, maka akan berusaha dalam masyarakat sendiri untuk menciptakan suatu sarana untuk memenuhinya. Dan mulai dilahirkanlah suatu institusi tersebut. Jadi institusi itu pada hakikatnya adalah sebuah alat pelengkap masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan dalam masyarakat dipenuhi secara seksama. Lalu keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya adalah hukum. Maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama. Lalu sayangnya struktur pembagian kekuasaan itu menyebabkan kekuasaan itu tertimbun pada sekelompok orang tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak ataupun bisa saja kurang memiliki kekuasaan itu. Terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan sekelompok orang berhubungan dengan sistem pembagian sumber daya dalam si masyarakatnya itu sendiri. Oleh karena itu terjadinya pelapisan kekuasaan erat dengan barang-barang yang biasa dibagi-bagikan itu tentunya sudah dapat dibayangkan timbulnya pelapisan sosial dalam sebuah masyarakat. Lalu dengan kondisi pengadaan barang-barang menentukan apakah dalam suatu masyarakat akan menjumpai struktur kekuasaan yang berlapis-lapis itu. Lalu pentingnya pembicaraan mengenai pelapisan sosial dalam rangka pembicaraan tentang hukum disebabkan oleh dampak dari adanya struktur yang demikian, maka hukum baik di bidang pembuatan hukum, pelaksanaan, maupun menyelesaikan sengketanya, masyarakat manapun juga orang atau golongan yang bisa menjalankan kekuasaannya secara efektif adalah mereka yang mampu mengontrol institusi, politisi, dan ekonomi dalam masyarakat. Maka perlindungan hukum pun susah diatur. Bagaimanapun diusahakan agar penegakan hukum itu tidak memihak. Namun karena sejak lahirnya peraturan-peraturan itu tidak lempeng, maka hukum pun bersifat memihak. Keadaan yang demikian itu juga dijumpai pada masyarakat penegak hukum. Lalu ada fungsi hukum. Fungsi hukum sebagai perwujudan hukum tidak dapat dilihat secara linier, karena hukum juga tidak bisa bekerja sendiri, dan bahkan hukum tidak powerful. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh banyak subsistem, di mana hukum merupakan satu subsistem dari sistem yang besar. Dalam pemberdayaan hukum atau penegakan hukum, dia juga merupakan satu sistem yang besar, memerlukan fasilitas dan sistem pembuktian di luar ilmu hukum, misalnya forensik atau teknologi informatika. Lalu memahami fungsi hukum dalam pembangunan memiliki 4 fungsi. Yang fungsi pertama yaitu fungsi pemeliharaan ketertiban dan keamanan, lalu hukum sebagai sarana pembangunan, lalu hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Syahran Basa melihat dalam kehidupan masyarakat tertentu, terutamanya Indonesia, hukum berfungsi sebagai direktif secara pengaruh
dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. B. Integratif, secara pembina kesatuan, stabilitas, sebagai pemeliharaan termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan dan penjaga keselarasan, kesejahteraan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu ada perspektif sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tidak warga yang dalam kehidupannya. Lalu korektif tidak terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Lalu fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, selain melihat tingkah laku seseorang ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang lebih besar, di mana di dalamnya terdapat subsistem yang merupakan satu kesatuan hierarki. Lalu sebagai subsistem sosial, hukum juga berfungsi untuk melakukan integrasi, mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhan, serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.